Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha summa kunta wattabi sayyidil hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu atau umur yang masih diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita pada siang hari dapat melaksanakan sholat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari gelap-gelapan ke dalam malam yang terang benderang. Selanjutnya marilah kita berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, bahwa pada dasarnya setiap orang sudah diberikan modal berupa waktu yang sama oleh Allah, yakni sehari kita diberi waktu selama 24 jam. Namun demikian, modal tersebut belum tentu sama dalam penggunaannya. Sebagai contoh, pada hari Jumat yang mulia ini, ada di antara kita yang masih asik dengan pekerjaannya, baik di sawah, di ladang maupun di kantor. Ada yang masih asik dengan menonton televisi. Ada yang masih sibuk dengan handphonenya. Ada yang masih sibuk bercanda dengan teman-temannya dan sebagainya. Tapi di sisi lain, walaupun mereka sedang bekerja di sawah dalam keadaan yang kotor karena lumpur, atau mungkin sedang banyak pekerjaan di kantornya, atau mungkin kesibukan-kesibukan yang lain, tapi karena dia mengingat bahwa waktu ini adalah waktu yang ditentukan kita untuk beribadah kepada Allah, maka dia segera mempersiapkan dirinya untuk pergi ke masjid yang mulia ini. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Man tatahhara fi baitihi summa asya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fardatan min faraidillah kanat khutwatahu ikhdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan,
maka kedua langkahnya, yang satu menghapus kesalahan dan yang satunya lagi meninggikan derajat. Semoga kita semuanya termasuk orang yang langkah kita tadi, yang satu bisa menghapuskan kesalahan dan yang satu lagi adalah bisa meningkatkan derajat kita semuanya, terutama derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan bahwa ada dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia. Rasulullah bersabda, nikmatani ma'nunun fihima kasirum minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yakni nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Bagi mereka yang mau mensyukuri nikmat waktu, sudah barang tentu modal waktu yang Allah berikan akan dimanfaatkan dan diisi dengan padat dengan hal-hal yang bermanfaat. Sebaliknya, bagi yang kufur atau mengingkari atau mengabaikan nikmat waktu, boleh jadi modalnya itu terbuang sia-sia. Banyak kegiatan yang tidak menghasilkan manfaat di dalamnya. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, dalam Al-Quran terdapat pesan yang sangat penting untuk menggugah dan mengingatkan kita akan anugerah yang Allah berikan berupa waktu itu. Dalam pandangan seorang muslim, waktu dikenal dengan 4 istilah. Yang pertama adalah ad-dahr, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ata al-insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ad-dahr adalah waktu sebelum keberadaan seseorang. Sehingga terhadap ad-dahr seseorang tidak mempunyai konsekuensi. Seorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban sebelum ia ada atau sebelum dia lahir di dunia ini. Selanjutnya yang kedua adalah ajal, sebagaimana firman Allah Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal fa idza jajalahum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang saat pun dan tidak pula dapat memajukannya. Ajal artinya batas keberadaan sesuatu. Itulah mengapa orang yang meninggal disebut telah sampai pada ajalnya, yakni telah sampai pada batas hidupnya di dunia. Yang ketiga adalah al-waqt, sebagaimana potongan ayat dalam surat An-Nisa ayat 103, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-waqt artinya batas dari berakhirnya suatu pekerjaan, seperti adanya batas-batas waktu dalam sholat. Misalnya sholat duhur ditentukan mulai dari tergelincir matahari sampai dengan panjangnya bayangan waktu sholat asar. Selanjutnya yang keempat adalah al-asr, sebagaimana Allah dalam surat al-asr ayat 1-3, wal asri
innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya akan hal kebaikan atau perkara yang hak dan saling menasehati dalam masalah kesabaran. Allah peringatkan hambanya dengan Al-Asr, karena harta yang hilang bisa dicari, namun waktu yang hilang tidak pernah bisa akan kembali lagi. Sehingga disebutkan dalam ayat tadi bahwa kita semuanya benar-benar dalam kerugian kecuali orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, para nabi dan rasulnya, kitab-kitab sucinya, pada hari akhir, pada qada dan qadar. Iman tersebut akan tumbuh subur dengan ilmu, sehingga apabila kita ingin akan memiliki keimanan yang kuat, maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya untuk menyuburkan iman tersebut. Tentunya belajar tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan keadaan. Kemudian saling menasehati dalam soal yang hak. Hak itu maknanya asalnya adalah kokoh. Adapun yang kokoh itu ialah nilai-nilai agama, di mana nilai-nilai agama itu selalu dalam kebenaran yang hak, yang sudah pasti harus kita perjuangkan. Hadirin sahabat subhanallah, selanjutnya marilah kita bersama-sama mewaspadai waktu yang masih Allah berikan kepada kita semuanya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Orang-orang yang melalaikan waktunya, maka ketika ajalnya sudah menjemput, dia mohon kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, berikanlah tenggang waktu atau perpanjangan hidupku walaupun hanya sesaat. Tentunya saya akan bersedekah dan termasuk orang-orang yang soleh atau berbuat kebaikan. Semoga kita semuanya senantiasa menjadi orang yang selalu menjaga waktu dengan mengisinya dengan ibadah dan hal-hal yang positif lainnya. Barakallahu lakum fil Qur'an Nabi wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih
wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma ansur man nasruddin, Allahumma ansur ikhwanal muslimin al-mujahidina fi Filistin wa kulli makan. Allahumma sabbit imanahum wa wahhid sufufahum wa anzil sakinata ala qulubihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la tuqil akbar aqimis shalah.